Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Jumat 17 Desember 2021, pekan ketiga masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzziah, Uzziah memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sodak, Sodak memperanakan Aki, Aki memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dari kitab Kejadian hari ini menegaskan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Hal ini semacam prediksi atas apa yang kemudian terjadi pada Yesus, yang dimaksud dengan Dia yang datang adalah Yesus Kristus, yang kedatangannya kita nanti-nantikan. Tingkat ketepatan dan kepercayaan survei ini tentu tidak diragukan lagi, karena ini merupakan janji Allah sendiri bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham dan Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Matius hari ini mengisahkan tentang silsilah Yesus Kristus. Tujuannya bukan sekedar merunut siapakah nenek moyang Yesus,
Akan tetapi ada makna yang lebih dalam dari sekedar merunut daftar keturunan seseorang. Terlebih jika seseorang itu adalah Yesus Sang Mesias. Beberapa nama yang terdapat dalam silsilah Yesus terdengar lebih akrab bagi telinga kita dibandingkan sejumlah nama yang lain. Selain itu, juga ada beberapa orang non-Yahudi. Artinya, beberapa nenek moyang Yesus bukan berasal dari bangsa terpilih. Terlepas dari itu, semua nama itu memiliki peranan yang penting dalam proses hadirnya Yesus sebagai juru selamat dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, silsilah ini ditelusuri mulai dari era Abraham, bapa orang beriman, terus meluncur melalui Raja Daud yang selalu menjadi kenangan manis bagi kejayaan bangsa Israel, sampai kepada keturunannya yang sederhana, yakni Yusuf suami Maria, Bunda Yesus. Melalui silsilah ini, iman Abraham dipersonifikasikan dan diwujudkan dalam diri Yesus Mesias sebagai puncak dari janji sekaligus pewahyuan diri Allah dalam Yesus Kristus, dan terus bersemayam dalam diri setiap orang beriman sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman modern berusaha untuk menelusuri dan menyelidiki pohon keluarga alias silsilah mereka. Beberapa mencari informasi terakhir akibat dorongan rasa ingin tahu atau alasan sentimental. Kita juga memiliki garis darah spiritual yang dapat ditelusuri, yang sampai pada Yesus juru selamat kita. Ini berada pada pohon keluarga yang sama dengan Yesus. Pohon keluarga iman adalah kayu salib. Pada saliblah terletak kekeluargaan iman kita dengan Yesus dan para leluhurnya. Tentu saja kita mendapat keuntungan akibat tersambungnya diri kita dengan Yesus dalam silsilah iman tersebut. Di sana, pada kayu salib, kita menemukan keilahian dan hak sebagai ahli waris keselamatan dari nenek moyang dan penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus bangga dan terangkat oleh silsilah iman kita itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak awal Matius juga menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah. Yesus diurapi sebagai Raja yang memerintah, menuntun, dan menegakkan kerajaan kebenaran. Yesus diangkat sebagai Raja bukan karena pilihan manusia, melainkan karena janji Allah. Oleh karena itu, hendaknya menjadikan Dia sebagai Raja yang memerintah di hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja pembawa berkat. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Yesus menjadi Raja atas hidup kita? Sudahkah kita memperkenalkan dan mewartakan Yesus sesuai panggilan hidup kita masing-masing? Tuhan merencanakan semuanya itu dengan sangat baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Jadi, sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Ia memberikan talenta kepada kita. Jadi, kita bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan dan orang lain. Marilah berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami telah menjadi anak bangsa Indonesia yang diperkaya oleh kehadiran berbagai suku bangsa dan bahasa dengan segala adat istiadatnya. Namun, sebagai anak-anak-Mu, ya Allah, kami telah diperkaya setelah mengenal kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kami menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kami menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Semoga selama tahun ini iman kami pun terus bertumbuh dan bertambah kaya dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.